Dulu, cinta kami sesederhana satu pesan. Sudah makan? Lalu kami menikah, dan mengira rasa itu akan bertahan sendiri. Tapi ketika perhatian kecil berhenti diperbarui, aku mulai bertanya, apakah aku masih dipilih atau hanya dipertahankan? Aku baru sadar pernikahanku sedang sekarat ketika pesan, sudah makan, tidak lagi pernah muncul. Bukan karena kami bertengkar. Bukan karena ada orang ketiga. Tapi karena tidak ada lagi yang merasa perlu bertanya. Aku dan Arga sudah menikah 7 tahun. Rumah kami rapi, cicilan lancar. Akhir pekan diisi belanja dan menonton serial yang sama tanpa benar-benar membicarakannya. Dari luar, semuanya stabil. Bahkan terlalu stabil. Dulu, Arga selalu mengirim pesan di jam makan siang. Sibuk. Jangan lupa minum. Sore ini hujan, pakai jaket. Hal kecil. Sangat kecil, tapi dulu aku tersenyum setiap kali ponselku bergetar. Sekarang ponselku tetap bergetar. Dari grup kantor, promo belanja, notifikasi berita. Hanya bukan darinya. Aku mencoba menganggapnya biasa saja. Kami sudah menikah. Kami tinggal serumah. Untuk apa menanyakan hal-hal yang sudah jelas? Setiap pagi kami sarapan bersama. Setiap malam kami tidur di kasur yang sama. Tapi ada jarak yang tidak kasat mata, seperti dua orang yang duduk berdampingan di bangku panjang, tanpa pernah saling menyentuh. Malam itu, saat kami berjalan pulang dari minimarket, tanganku hampir menyentuh tangannya. Refleks lama. Dulu, dia yang akan lebih dulu menggenggam. Sekarang, dia memasukkan kedua tangannya ke saku. Tidak ada yang salah, tapi ada yang hilang. Aku kelihatan beda nggak akhir-akhir ini? Tanyaku pelan saat kami sampai di depan rumah. Arga berhenti sebentar. Beda gimana? Entahlah. Dia tersenyum tipis. Kamu terlalu banyak mikir. Jawaban yang sederhana, jawaban yang membuatku merasa rumit sendirian. Malamnya, aku membuka galeri ponselku. Foto-foto lama muncul. Kami tertawa di pinggir jalan, tangannya memeluk bahuku, wajahnya menoleh ke arahku seolah aku adalah satu-satunya yang penting. Aku memperbesar satu foto. Tangannya menggenggam tanganku erat. Aku menatap tangan itu sekarang, yang tadi malam tidak lagi mencariku. Mungkin ini hanya fase. Mungkin aku terlalu sensitif, atau mungkin cinta memang tidak mati tiba-tiba. Ia hanya berhenti diperbarui. Pukul 00.17, ponsel Arga yang tergeletak di meja menyala. Bukan panggilan, bukan alarm, sebuah notifikasi pesan masuk. Aku tidak berniat mengintip. Sungguh. Tapi layar itu menghadap ke arahku. Dan di sana, jelas terbaca preview singkat yang membuat dadaku seperti ditarik pelan tapi pasti. Sudah makan. Pesan itu bukan dariku. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Pesan itu masih menyala di layar. Sudah makan. Namanya tidak sepenuhnya terlihat. Hanya huruf awal, S, bisa siapa saja, sepupu. Rekan kerja. Teman lama. Tapi kenapa dadaku terasa sesak hanya karena satu huruf? Arga keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. Ia melihat ponselnya menyala, lalu menoleh sekilas ke arahku. Kok belum tidur? Tanyanya ringan. Aku menunjuk ke meja. Ada pesan. Ia mengambil ponselnya. Sekilas saja ia membaca, lalu wajahnya kembali datar. Tidak panik, tidak gugup. Hanya, biasa. Siapa? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Teman kantor. Jawaban cepat. Terlalu cepat. Kenapa jam segini? Arga mengangkat bahu. Lembur. Nanya doang. Nanya doang. Dua kata itu seperti menampar sesuatu yang tak terlihat di dalam diriku. Dulu, dia yang bertanya padaku. Sekarang, ada orang lain yang mendapat perhatian kecil itu. Aku menunggu. Mungkin ia akan menjelaskan lebih panjang. Mungkin ia akan tertawa dan berkata, "Kamu cemburu, seperti dulu." Tapi tidak ada penjelasan tambahan. Ia hanya mengetik balasan singkat, lalu meletakkan ponselnya terbalik di meja, terbalik. Gerakan kecil. Tapi rasanya seperti pintu yang pelan-pelan ditutup. Aku mematikan lampu kamar.
Kami berbaring berdampingan. Jarak di antara kami hanya beberapa sentimeter, tapi terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Aku kangen, kataku pelan dalam gelap. Sahutnya, kangen yang dulu. Beberapa detik. Lalu lebih lama dari itu. Kita masih sama kok, jawabnya akhirnya. Kamu aja yang berubah. Kalimat itu membuatku membuka mata dalam gelap. Aku yang berubah? Berubah gimana? Kamu jadi gampang curiga. Dulu kamu santai. Aku ingin membantah. Tapi kata-kataku seperti tersangkut di tenggorokan. Apakah benar? Apakah aku yang terlalu sensitif? Apakah semua ini hanya ada di kepalaku? Aku memejamkan mata. Mungkin ini hanya fase. Mungkin aku hanya lelah. Tapi keesokan paginya, sesuatu membuatku tidak bisa lagi menenangkan diri. Saat Arga mandi, ponselnya kembali menyala. Kali ini bukan pesan masuk, melainkan notifikasi pengingat yang muncul di layar kunci. Jangan lupa tanya, sudah makan? Dengan jadwal berulang, setiap hari pukul 12.15 dan itu bukan untukku. Dengan pengingat yang dibuat rapi, seolah perhatian adalah tugas yang harus dicentang. Tanganku dingin. Aku berdiri terlalu lama menatap layar itu sampai notifikasinya menghilang sendiri. Seolah-olah ponsel itu tahu aku tidak berhak melihatnya lebih lama. Arga keluar dari kamar mandi. Aku cepat-cepat meletakkan ponselnya kembali ke tempat semula. Jantungku berdebar bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kalau semua ini nyata. Siang itu aku tidak bekerja dengan tenang. Jarum jam terasa lambat, seperti sengaja menguji ketahananku. Tepat pukul 12.15, aku menatap ponselku sendiri. Tidak ada pesan masuk. Aku menunggu 5 menit. 10 menit. Lalu, seperti ingin membuktikan bahwa aku memang tidak lagi termasuk dalam daftar penting, ponsel Arga yang terletak di ruang tamu bergetar pelan. 1 kali lalu 2 kali. Aku tahu aku tidak seharusnya mendekat. Tapi kakiku bergerak sendiri. Layar menyala. Chat terbuka sebagian. Hehe, akhirnya nanya juga. Udah kok. Jantungku terasa jatuh. Akhirnya nanya juga. Berarti dia sempat terlambat? Berarti memang ada yang menunggu pertanyaan itu? Berarti perhatian kecil itu punya penerima tetap. Apa yang kamu cari? Suara Arga membuatku tersentak. Ia berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatapku. Tidak marah. Tidak panik. Hanya datar. Aku cuma. Suaraku bergetar. Siapa S? Ia menghela napas panjang. Serius kamu mau bahas ini lagi? Lagi? Aku bahkan belum pernah benar-benar membahasnya. Teman kantor. Dia lagi banyak masalah. Aku cuma dengerin. Dengan pengingat harian. Wajahnya berubah sedikit. Bukan bersalah. Lebih seperti lelah. Kamu terlalu membesar-besarkan. Kalimat itu lagi. Kamu tahu nggak? Suaraku semakin pelan. Dulu kamu yang selalu ingetin aku makan. Ya karena dulu kamu sering lupa. Jawabnya cepat. Sekarang kamu kan nggak. Jawaban yang logis. Jawaban yang menyisakan lubang. Jadi sekarang kamu ganti orang yang diingatkan. Arga menatapku lama. Kamu mau aku jadi orang yang nggak peduli sama siapapun? Pertanyaan itu memutarbalikkan semuanya. Seolah aku yang jahat karena tidak ingin ia peduli pada orang lain. Aku cuma mau kamu peduli sama aku juga. Bisikku. Sunyi. Lama sekali. Aku capek kalau tiap perhatian kecil harus diuji kayak gini. Katanya akhirnya. Kita udah menikah. Harusnya kamu percaya. Percaya. Aku ingin percaya. Tapi bagaimana caranya percaya kalau perhatian yang dulu milikku sekarang terasa seperti sedang dibagi? Atau mungkin dipindahkan? Malam itu, suasana rumah berubah. Tidak ada teriakan. Tidak ada bentakan. Hanya jarak yang makin jelas. Di ruang makan, Arga sibuk dengan ponselnya. Aku duduk di depannya, merasa seperti tamu. Pukul 20.47, ponselnya kembali menyala. Mendapat pesan dari inisial S. Makasih ya. Kamu beda banget sama yang lain. Arga langsung mematikan layar. Terlambat. Aku sudah membaca cukup. Kamu beda banget sama yang lain.
Kalimat itu dulu sering ia ucapkan padaku. Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya cemburu yang kurasakan, tapi ketakutan yang jauh lebih dalam. Bagaimana jika aku bukan lagi yang lain? Itu? Pertanyaan itu tidak pergi. Ia duduk di kepalaku seperti tamu yang menolak pulang. Aku mencoba bersikap biasa keesokan harinya. Membuat sarapan. Menyiapkan kopi arga seperti biasa. Tanpa gula, sedikit susu. Rutinitas yang dulu terasa seperti bentuk cinta, kini terasa seperti kewajiban yang sunyi. Terima kasih, katanya singkat sebelum berangkat kerja. Tidak ada tatapan tambahan. Tidak ada sentuhan di bahu seperti dulu. Pintu tertutup pelan. Rumah kembali diam. Siang itu aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengirim pesan. Sudah makan? Aku menatap layar setelah menekan kirim. Tanganku gemetar. Pesan itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah sisa-sisa diriku yang mencoba bertahan. 2 menit, 5 menit, 10 menit, tidak ada balasan. Tapi pukul 12.15, aku tahu persis apa yang terjadi. Ponselku tetap sunyi. Namun status, online, arga menyala beberapa kali. Aku tidak perlu melihat layar ponselnya untuk tahu kepada siapa ia menjawab. Dadaku terasa kosong. Sore harinya, aku memutuskan datang ke kantor Arga dengan alasan mengantar berkas yang tertinggal. Alasan yang kubuat sendiri agar terlihat masuk akal. Di lobi, beberapa rekan kerjanya tersenyum ramah. "Oh, Mbak yang istrinya Mas Arga ya?" tanya seorang perempuan dengan nada hangat. Aku mengangguk. Mas Arga itu perhatian banget loh. Untung banget punya suami kayak dia. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi ada sesuatu di caranya tersenyum. Terlalu tahu. Terlalu yakin. Perhatian? Ulangku pelan. Iya. Apalagi ke tim. Selalu nanya udah makan atau belum. Jarang ada atasan kayak gitu. Tim. Aku ingin mempercayai itu. Ingin menenangkan diri bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi ketika lift terbuka di lantai kantornya, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Arga berdiri di dekat meja seorang perempuan. Rambutnya terikat rapi. Wajahnya familiar. Huruf S itu seperti berdiri di depanku. Mereka tidak bersentuhan. Tidak ada yang tidak pantas. Hanya percakapan pelan. Dan tatapan yang terlalu lembut untuk sekadar rekan kerja. Arga tertawa kecil saat perempuan itu menunduk malu. Tawa itu. Sudah lama aku tidak mendengarnya di rumah. Aku tidak jadi menghampiri. Aku berbalik sebelum mereka melihatku. Malamnya, Arga pulang seperti biasa. "Kamu ke kantorku tadi?" tanyanya tiba-tiba saat kami duduk di ruang tamu. Jantungku terhenti sesaat. "Iya. Cuma sebentar." "Kenapa nggak bilang?" "Aku pikir nggak perlu." Ia menatapku tajam. Bukan marah, tapi curiga. "Kamu ngapain sebenarnya?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. "Aku cuma pengen lihat kamu," jawabku jujur. "Lihat aku? Atau ngecek aku?" Kalimat itu menggantung di udara. Aku terdiam. Karena bahkan aku sendiri tidak tahu jawabannya. "Kamu bikin aku malu," lanjutnya pelan. "Orang-orang nanya kenapa istriku tiba-tiba datang tanpa bilang. Mereka pikir aku lagi ada masalah di rumah." "Ada masalah di rumah?" Aku menelan ludah. "Memang nggak ada." Arga berdiri. "Masalahnya cuma kamu yang terus curiga." Aku berdiri juga. "Karena kamu berubah." "Aku nggak berubah." Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Kamu yang nggak pernah puas. Semua perhatian harus selalu ke kamu." Kalimat itu menghantamku. Semua perhatian harus selalu ke aku? Aku merasa kecil. Egois. Seperti anak kecil yang merebut mainan. "Jadi sekarang aku minta terlalu banyak?" tanyaku lirih. Ia menghela napas panjang. "Aku capek. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak tahu kita bisa tahan sampai kapan." Kalimat itu membuat dunia terasa miring. Bukan karena ia ingin pergi, tapi karena untuk pertama kalinya, kemungkinan itu diucapkan. Dan malam itu, ketika kami tidur membelakangi satu sama lain, aku sadar. Yang sedang terancam bukan hanya rasa percaya,
tapi pernikahan kami sendiri. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam, seperti lagu yang tak bisa dihentikan. Aku menatap punggung Arga dalam gelap. Dulu, jarak seperti ini hanya berlangsung beberapa menit sebelum salah satu dari kami berbalik dan saling memeluk. Sekarang, tidak ada yang bergerak. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Membuka lemari lama di ruang kerja. Di sana masih tersimpan kotak kecil berisi kartu-kartu ucapan yang dulu Arga tulis tangan. Kamu rumahku. Aku bangga punya kamu. Kalau suatu hari kita capek, ingetin aku buat tetap pegang tangan kamu. Tulisan itu nyata. Tangannya nyata. Perasaan itu dulu nyata. Aku tidak ingin menyerah hanya karena notifikasi. Hari itu aku memutuskan sesuatu. Aku akan menyelamatkan kami. Bukan dengan mengawasi. Bukan dengan mencurigai. Tapi dengan menghidupkan kembali hal-hal kecil yang dulu membuat kami kuat. Siang hari, tepat pukul 12.10, aku mengirim pesan lagi. Kamu sudah makan? Jangan telat. Kali ini aku menambahkan emoji kecil yang dulu sering kupakai. 5 menit berlalu. Tidak ada balasan. Pukul 12.15, aku tahu pengingatnya berbunyi. Entah untuk siapa. Tepat pukul 12.18, balasan akhirnya masuk. Sudah. Makasih. Singkat. Dingin. Seperti menjawab rekan kerja. Aku menatap layar itu lama. Rasanya seperti sedang berbicara dengan orang asing yang sopan, bukan dengan suami yang dulu menuliskan puisi canggung untukku. Malamnya, aku memasak makanan favoritnya. Sup ayam dengan potongan wortel berbentuk bunga. Seperti dulu saat kami masih tinggal di kontrakan kecil. Arga terlihat terkejut saat mencicipinya. Kamu kenapa? Tanyanya. Kenapa apa? Kok tiba-tiba begini? Aku tersenyum. Nggak boleh. Ia terdiam. Lalu mengangguk. Boleh. Kami makan dalam diam. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan hangat. Bukan juga dingin. Seperti dua orang yang sama-sama mencoba mengingat jalan pulang, tapi lupa arahnya. Setelah makan, aku duduk di sampingnya di sofa. Sengaja mendekat. Lutut kami bersentuhan. Arga, panggilku pelan. HM. Kita baik-baik aja kan? Ia menatap televisi beberapa detik sebelum menjawab. Kita cuma lagi capek. Capek sama apa? Drama yang gak perlu. Kalimat itu membuat senyumku retak. Perasaanku bukan drama, bisikku. Ia menghela napas. Aku nggak punya energi buat ini terus. Tidak punya energi. Dulu, ia selalu punya energi untukku. Bahkan setelah lembur. Ponselnya bergetar. Refleks. Ia langsung mengambilnya. Aku tidak melihat layarnya. Tapi aku melihat ekspresinya, lembut. Ekspresi yang tadi tidak muncul saat aku bertanya tentang kami. Aku ke balkon sebentar. Katanya singkat. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Suara pintu balkon tertutup pelan. Angin malam masuk lewat celah kecil. 5 menit, 10 menit. Suara tawanya terdengar samar dari luar. Tawa itu lagi, bukan untukku. Aku berdiri perlahan dan mendekati pintu balkon. Tidak untuk menguping. Hanya ingin memastikan satu hal. Aku ingin tahu apakah ia terdengar sebahagia itu saat berbicara denganku. Ketika pintu terbuka, Arga langsung menghentikan percakapannya. Kamu ngapain? Tanyanya, sedikit kaget. Aku cuma kedinginan. Ia mematikan panggilan. Panggilan, bukan chat. Siapa? Tanyaku, lebih lelah daripada marah. Teman kantor. Jawabnya cepat. S. Ia terdiam 1 detik terlalu lama. Kamu nggak percaya aku sama sekali ya? Bukan itu yang ingin ku dengar. Aku ingin ia berkata, aku akan jaga perasaanmu. Bukan ini. Aku cuma takut kehilangan kamu. Ucapku akhirnya. Jujur. Tanpa sisa gengsi. Arga menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah. Tapi, jarak. Aku nggak kemana-mana. Katanya pelan. Tapi kalau kamu terus begini, aku bisa capek sendiri. Capek lagi. Seolah perasaanku adalah beban yang ia angkut. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah,
Arga membawa bantal tambahan ke ruang kerja. Biar kamu bisa istirahat tanpa mikir aneh-aneh, katanya. Tanpa mikir aneh-aneh. Lampu ruang kerja dimatikan. Pintu ditutup. Dan aku duduk sendirian di ranjang, memeluk bantal yang masih hangat bekas tubuhnya, sambil menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari cemburu. Aku sedang berjuang sendirian untuk pernikahan yang mungkin sudah tidak ia perjuangkan lagi. Kesadaran itu tidak datang seperti petir. Ia datang pelan, menetap, lalu menggerogoti. Pagi itu, ruang kerja masih tertutup saat aku bangun. Tidak ada suara sendok beradu dengan cangkir. Tidak ada aroma kopi. Biasanya, seburuk apapun pertengkaran kami, Arga tetap membuat kopi untukku. Hari ini tidak. Aku mengetuk pintu pelan. Arga. Tidak ada jawaban. Saat pintu kubuka, ia sudah rapi. Duduk di kursi, menatap layar laptop. Seolah tidak pernah tidur di sana semalaman. Aku berangkat lebih pagi, katanya tanpa menoleh. Kita belum selesai bicara, kataku. Kita sudah terlalu sering bicara. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang ia ucapkan sebelumnya. Jadi sekarang kamu pilih diam. Aku pilih tenang. Tenang. Seolah aku adalah badai. Ia pergi tanpa menyentuhku. Tanpa menatapku. Tanpa apapun. Rumah terasa berbeda hari itu. Dinding-dinding seperti menyimpan gema percakapan kami semalam. Aku duduk di meja makan sendirian, menatap dua kursi yang kini terasa terlalu jauh jaraknya. Ponselku berbunyi. Pesan dari Rani. Sahabatku, gimana kabar kalian? Arga kelihatan baik-baik aja di kantor. Bahkan makin perhatian katanya. Jantungku berhenti sesaat. Makin perhatian. Aku membaca ulang pesan itu. Perhatian banget ke timnya. Banyak yang nyaman cerita ke dia. Nyaman. Kata itu seperti pisau kecil yang pelan tapi dalam. Jadi di luar sana, ia adalah suami yang baik. Atasan yang hangat. Pendengar yang sabar. Lalu kenapa di rumah aku merasa seperti beban? Siang itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Aku menghubungi nomor yang kusimpan dari riwayat panggilan di ponselnya beberapa hari lalu. Nomor tanpa nama. Tapi aku tahu siapa. Tanganku gemetar saat panggilan tersambung. Halo? Suara perempuan itu lembut. Aku terdiam beberapa detik. Ini? S. Halo? Dengan siapa? Aku istrinya Arga. Seng. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Oh, jawabnya pelan. Iya, Mbak. Ada apa ya? Nada suaranya tidak defensif. Tidak juga takut, tenang. Kamu sering cerita sama Arga? Tanyaku langsung. Mas Arga baik. Dia cuma dengerin. Saya lagi banyak masalah. Sampai harus diingatkan makan setiap hari. Ia terdiam. Itu inisiatif Mas Arga, katanya akhirnya. Saya nggak pernah minta. Inisiatif berarti benar. Itu bukan sekadar respons. Itu pilihan. Dia pernah cerita tentang saya. Tanyaku, hampir berbisik. Cerita. Kalau Mbak lagi sensitif akhir-akhir ini. Dunia terasa runtuh dalam satu kalimat sensitif. Bukan terluka, bukan takut, bukan merasa kehilangan, sensitif. Dia bilang Mbak lagi banyak pikiran. Jadi kadang salah paham. Salah paham. Aku menutup mata. Jadi aku bukan hanya merasa sendirian. Aku juga sudah menjadi cerita. Cerita tentang istri yang sulit dipercaya emosinya. Terima kasih, kataku akhirnya, lalu menutup telepon sebelum suaraku pecah. Aku terduduk di lantai ruang tamu, bukan karena cemburu. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Mungkin benar aku terlalu sensitif. Mungkin benar aku membesar-besarkan. Mungkin benar semua ini hanya ada di kepalaku. Sore itu Arga pulang lebih cepat. Kamu nelpon dia? Tanyanya begitu masuk, tidak ada salam. Tidak ada basa-basi. Iya. Wajahnya kecewa. Kenapa kamu harus sejauh itu? Karena kamu nggak pernah benar-benar jawab aku. Aku sudah jawab. Suaranya meninggi. Kamu aja yang nggak mau percaya. Karena aku merasa kehilangan kamu. Padahal aku masih di sini. Balasnya.
Fisik kamu di sini. Suaraku pecah. Tapi perhatian kamu. Bukan lagi buat aku. Kami saling menatap. Dua orang yang dulu saling menggenggam tangan kini seperti berdiri di dua sisi jurang. Kamu tahu nggak rasanya jadi orang yang terus dicurigai? Katanya pelan. Kamu tahu nggak rasanya jadi orang yang merasa digantikan pelan-pelan? Jawabku. Ia memalingkan wajah. Aku butuh ruang. Katanya akhirnya ruang. Kata yang sederhana. Tapi artinya bisa sangat luas. Ruang sejauh apa? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ia terdiam beberapa detik. Aku mungkin akan nginep beberapa hari di apartemen kantor. Beberapa hari. Kalimat itu menggema lebih keras daripada pertengkaran kami. Supaya kamu bisa tenang. Lanjutnya, supaya aku bisa tenang. Atau supaya ia bisa bernapas tanpa aku? Ia masuk kamar, mengambil beberapa pakaian. Gerakannya rapi, terkontrol. Seperti sudah dipikirkan sebelumnya. Dan saat koper kecil itu ditarik melewati ruang tamu, aku merasa bukan hanya ia yang pergi. Tapi juga semua versi kami yang dulu saling memilih. Pintu tertutup pelan. Tidak dibanting, tidak dramatis. Justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang terlalu sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut kehilangan Arga. Aku takut. Mungkin aku memang sudah kehilangannya. Ketakutan itu tidak meledak. Ia mengendap. Lalu memenuhi setiap sudut rumah. Hari pertama tanpa Arga terasa aneh. Tidak ada suara kunci diputar sore hari. Tidak ada langkah kaki menuju dapur. Tidak ada pertanyaan sederhana seperti, hari ini capek. Yang ada hanya sunyi yang terlalu rapi. Aku duduk di meja makan sendirian, menatap kursinya yang kosong. Refleksku masih sama. Aku hampir mengambilkan piring untuknya. Tanganku berhenti di udara. Ia tidak pulang. Pukul 12.15 keesokan harinya, aku menatap ponselku. Kebiasaan yang menyakitkan. Tidak ada pesan. Aku mencoba tidak peduli. Mencoba terlihat kuat. Setidaknya untuk diriku sendiri. Tapi ketika malam tiba dan tidak ada kabar sama sekali, sesuatu dalam diriku mulai retak. Aku mengetik pesan panjang. Kita perlu bicara baik-baik. Aku nggak mau terus begini. Kalau memang aku salah, jelaskan. Kalau kamu merasa tertekan, katakan. Jangan tinggalkan aku dalam tanda tanya. Aku membaca ulang pesan itu 5 kali sebelum mengirimnya. Terkirim. 1 centang. 2 centang. Tidak ada balasan. Jam berlalu. Aku memeluk lutut di sofa. Menunggu bunyi notifikasi yang tidak datang. Pukul 23.48, akhirnya ponselku bergetar. Bukan pesan, melainkan unggahan baru di media sosial Arga. Foto rapat tim. Wajahnya tersenyum. Di sebelahnya, perempuan itu. S. Captionnya sederhana. Bersyukur punya tim yang saling peduli. Saling peduli. Komentar berdatangan. Mas Arga paling perhatian. Beruntung banget bisa kerja sama Mas. Leader idaman. Aku membaca satu persatu, seperti sedang membaca penilaian tentang seseorang yang tak lagi kukenal. Dan di antara komentar itu, ada balasan dari S. Terima kasih sudah selalu ada. Selalu ada, tanganku gemetar. Untuk timnya, ia selalu ada. Untukku, ia butuh ruang. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang mengawasi media sosial suaminya di tengah malam. Tapi malam itu, aku tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang terpampang jelas. Aku menghubunginya. Kali ini ia mengangkat. Halo, suaranya terdengar jauh. Kamu nggak balas pesanku. Aku lagi sibuk. Tapi sempat posting. Sunyi sebentar. Kamu ngawasin aku. Nada suaranya berubah. Aku cuma ingin tahu aku masih termasuk dalam hidupmu atau enggak. Kamu lebay. 1 kata pendek. Tapi cukup untuk membuat dadaku terasa runtuh. Aku lebay karena ingin suamiku hadir. Tanyaku pelan. Kamu bikin semuanya terasa berat. Aku terdiam. Berat. Jadi aku adalah beban. Arga. Suaraku gemetar. Jujur sama aku. Kamu masih mau bertahan enggak? Ia tidak langsung menjawab. Suara napasnya terdengar di ujung sana.
Lalu akhirnya, aku capek terus-terusan merasa bersalah padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku menutup mata. Ini bukan tentang salah atau benar lagi. Ini tentang rasa. Aku cuma mau kamu pilih aku lagi, bisikku. Lama sekali tidak ada suara. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti keputusan yang sudah matang. Mungkin kita memang butuh waktu lebih lama. Jangan hubungi aku dulu. Jangan hubungi aku dulu. Kalimat itu seperti pintu yang dikunci dari luar, panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Bayanganku sendiri memantul di sana. Mata sembab, wajah lelah, perempuan yang mulai meragukan nilainya sendiri. Mungkin benar aku terlalu menuntut. Mungkin benar aku membuat semuanya rumit. Atau mungkin, aku hanya satu-satunya yang masih berusaha. Malam itu, aku berjalan ke kamar dan membuka laci nakasnya. Di dalamnya, ada buku kecil yang jarang ia biarkan tersentuh. Buku catatan hitam, tanganku ragu saat membukanya. Halaman pertama yang terbuka membuat napasku terhenti. Di sana tertulis tanggal-tanggal, dan di bawah setiap tanggal, kalimat yang sama. Pukul 12.15, tanya sudah makan. Halaman demi halaman rapi berulang. Tapi di sudut kanan bawah setiap halaman, ada satu catatan kecil yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya. Belum siap kirim ke rumah. Kalimat kecil itu seperti membuka retakan baru yang lebih dalam daripada semua kecurigaanku. Belum siap. Berarti ia menulisnya. Berarti ia mengingatnya. Berarti aku tidak sepenuhnya dilupakan. Tanganku gemetar membalik halaman demi halaman. Pukul 12.15, tanya sudah makan. Pukul 19.30, tanyakan hari ini capek atau tidak. Jangan lupa puji masakannya. Pegang tangannya kalau dia terlihat lelah. Catatan itu rapi. Konsisten. Seperti panduan untuk menjadi suami yang baik. Tapi di hampir setiap halaman, kalimat kecil itu selalu muncul. Belum siap kirim ke rumah. Atmosfer masih tegang. Nanti kalau dia sudah tidak curiga. Curiga. Jadi ia menunda perhatian karena aku dianggap terlalu sensitif? Dadaku terasa sesak. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ia bahkan merencanakannya. Tapi yang sampai kepadaku hanya jarak. Pukul 12.15 siang itu, aku tidak menunggu pesan lagi. Aku mengambil keputusan. Aku datang ke apartemen kantor tanpa memberitahu. Bukan untuk memergoki. Bukan untuk memaksa. Tapi untuk menghentikan semua tanda tanya. Ia membuka pintu dengan wajah kaget. Rambutnya sedikit berantakan. Di dalam apartemen, tidak ada siapa-siapa. Hanya meja kerja dan laptop terbuka. Kamu ngapain kesini? Tanyanya. Aku baca buku catatanmu. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan juga takut. Terbuka. Kamu nggak berhak. Ia berhenti sendiri. Kenapa kamu tulis semua itu kalau nggak pernah kamu lakukan? Aku takut. Katanya akhirnya pelan. Takut. Kamu takut apa? Aku takut setiap perhatian kecilku dianggap salah. Aku takut kamu bilang itu pura-pura. Aku takut kamu mikir aku menebus sesuatu. Aku terpaku. Jadi kamu pilih nggak melakukan apa-apa. Aku pikir, kalau aku netral, semuanya aman. Aman. Arga, suaraku bergetar. Yang bikin aku nggak aman itu justru karena kamu berhenti. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tatapannya tidak defensif. Aku capek jadi tersangka di rumah sendiri, katanya. Aku capek merasa diganti pelan-pelan. Jawabku. Sunyi lagi. Kali ini bukan sunyi yang dingin. Lebih seperti dua orang yang akhirnya berhenti lari. Dan tanyaku. Suara nyaris tak terdengar. Ia menghela napas. Dia cuma rekan kerja yang lagi banyak masalah. Aku merasa dibutuhkan di sana. Dibutuhkan. Dan di rumah? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku menahan napas. Inilah titik tanpa jalan mundur. Aku nggak bisa terus bertahan sendirian, kataku akhirnya. Kalau kamu masih mau pernikahan ini, kita perbaiki berdua. Kalau kamu lebih nyaman jadi perhatian orang lain, bilang sekarang.
Aku akan berhenti memaksa. Kalimat itu seperti mengiris tenggorokanku sendiri. Ia menatapku. Lama sekali. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya pelan. Tapi kamu hampir melakukannya. Air mataku jatuh tanpa suara. Kalau aku kembali, lanjutnya, kamu berhenti curiga. Kalau kamu kembali sungguh-sungguh, aku berhenti merasa sendirian. Kami berdiri berhadapan. Tidak ada pelukan. Tidak ada dramatis. Hanya keputusan yang harus diambil. Aku pulang malam ini, katanya akhirnya. Malam itu, janji sederhana. Tapi hidup kami bergantung pada apakah ia benar-benar datang. Aku pulang lebih dulu. Jam 20. Tidak ada kabar. Jam 21.15. Tidak ada pesan. Jam 22.03. Ponselku bergetar. Pesan darinya. Aku masih di kantor. Ada yang perlu diselesaikan. Dadaku kembali tenggelam. Beberapa menit kemudian, media sosial kembali bergerak. Unggahan baru dari akun kantor, foto tim lembur. Dan di sana, Arga berdiri di samping S. Captionnya pendek. Terima kasih sudah bertahan malam ini. Bertahan. Aku menatap layar itu lama. Ia bilang akan pulang malam ini. Tapi ternyata, ada tempat lain yang lebih dulu ia pilih untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin pilihan terakhir bukan ada di tangannya, tapi di tanganku. Untuk pertama kalinya, aku berhenti menunggu. Aku menatap layar ponsel yang masih menyala dengan foto mereka. Lalu perlahan, aku mematikannya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku lelah menjadikan layar sebagai tempat mencari kepastian. Jika cinta ini harus diperjuangkan, maka harus ada dua orang yang berdiri. Bukan satu yang mengejar, satu yang menjauh. Aku membuka lemari, mengeluarkan koper kecil. Bukan untuk kabur, tapi untuk memulihkan harga diriku yang pelan-pelan terkikis. Aku menulis pesan panjang. Bukan tuduhan. Bukan ancaman. Aku tidak akan bersaing dengan pekerjaanmu. Aku juga tidak akan bersaing dengan siapapun. Aku hanya ingin suami yang memilihku tanpa ragu. Kalau kamu belum bisa melakukan itu sekarang, aku akan memberi ruang. Bukan supaya kamu bebas, tapi supaya aku tidak terus merasa tidak cukup. Aku menekan kirim. Kali ini aku tidak menunggu. Aku mematikan ponsel. Malam itu aku tidur di rumah Rani. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak berada di rumah kami. Anehnya, yang terasa bukan lega, tapi hening yang jujur. Pagi harinya, saat aku menyalakan ponsel, ada puluhan panggilan tak terjawab. Dari Arga. Pesan-pesannya berurutan. Kamu di mana? Kita bisa bicarakan. Aku pulang dan kamu nggak ada. Jangan bikin aku takut. Tolong jawab. Aku membaca semuanya perlahan. Takut. Kata itu tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Ponselku berdering lagi. Namanya muncul. Aku mengangkat. Kamu di mana? Suaranya terdengar tidak setenang biasanya. Aku butuh ruang. Jawabku pelan. Kenapa kamu harus pergi? Pertanyaan itu hampir membuatku tertawa pahit. Kamu yang pergi duluan. Aku pikir kamu kuat, katanya akhirnya. Aku kuat. Tapi bukan berarti aku nggak terluka. Ia terdiam. Aku pulang tadi malam. Lanjutnya, suaranya melemah. Aku lihat koper kamu nggak ada. Rumah kosong. Rasanya aneh. Aneh bagaimana? Sepi. Akhirnya ia merasakannya. Arga, kataku pelan, aku bukan cemburu sama S. Aku cemburu sama versi kamu yang begitu mudah peduli pada orang lain, tapi berhenti mengirim perhatian kecil ke rumah. Lama sekali ia tidak menjawab. Lalu ia berkata sesuatu yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Aku merasa gagal di rumah. Aku terdiam. Setiap kali aku coba dekat lagi, kamu terlihat waspada. Aku takut salah langkah. Jadi aku jadi kaku. Di kantor, semuanya sederhana. Mereka nggak menyimpan ekspektasi sebesar kamu. Kalimat itu jujur. Menyakitkan. Tapi jujur. Karena aku istrimu. Jawabku pelan. Aku bukan tim. Aku tempat kamu pulang.
Napasnya terdengar berat. Aku salah, katanya akhirnya. Bukan defensif. Bukan setengah hati. Aku pikir kalau aku tetap stabil dan gak berubah, semuanya aman. Aku gak sadar bahwa diam juga bisa menyakiti. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena kehilangan. Karena akhirnya, aku didengar. Bukan siapa-siapa. Lanjutnya. Aku memang peduli sebagai atasan. Tapi aku gak pernah ingin menggantikan kamu. Aku cuma lebih berani menunjukkan perhatian di luar daripada di rumah. Kenapa? Karena di rumah, yang aku hadapi bukan rekan kerja. Tapi orang yang paling penting. Dan aku takut mengecewakan kamu lagi. Ketakutan kami ternyata berbeda. Tapi sama-sama nyata. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya pelan. Bukan karena takut rumah kosong. Tapi karena aku sadar. Kamu satu-satunya yang selama ini benar-benar melihat aku. Aku menutup mata. Kalau aku pulang, kataku hati-hati. Kita harus mulai dari awal. Tanpa saling menuduh. Tanpa menunda perhatian. Aku siap. Jawabnya cepat. Tapi ada satu hal. Apa? Pengingat jam 12.15 itu. Mulai besok, kirim ke rumah. Di ujung sana, aku mendengar ia menarik napas panjang. Mulai hari ini, katanya. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari Arga. Sudah makan. Kalimat sederhana itu membuat dadaku hangat sekaligus rapuh. Aku tersenyum tipis. Sudah, balasku. Kamu. Belum. Lagi nunggu kamu pulang. Hangat. Tapi belum utuh. Karena membangun ulang kepercayaan tidak selesai dalam satu pesan. Aku menatap langit pagi di luar jendela rumah Rani. Aku tahu aku akan pulang. Bukan karena ia memanggil. Tapi karena kali ini, kami sama-sama memilih. Namun satu pertanyaan kecil masih tertinggal di sudut hatiku. Apakah perhatian kecil itu akan terus hidup? Atau kembali terlupakan ketika semuanya terasa aman lagi? Pertanyaan itu tidak menghilang bahkan setelah aku pulang. Arga benar-benar menjemputku sore itu. Tidak banyak bicara. Tidak ada janji besar. Hanya tatapan yang lebih jujur dari sebelumnya. Rumah terasa sama. Tapi kami tidak. Malam pertama setelah aku kembali, kami duduk di meja makan tanpa televisi menyala. Tanpa ponsel di tangan. Canggung. Mulai dari mana? Tanyanya pelan. Dari hal kecil. Jawabku. Ia mengangguk. Keesokan harinya, pukul 12.15, ponselku bergetar. Sudah makan? Aku tersenyum. Balasanku sederhana. Sudah. Kamu jangan telat. Hari berikutnya, pesan itu datang lagi. Tidak selalu tepat waktu. Kadang pukul 12.17. Kadang pukul 12.23. Tapi selalu datang. Minggu pertama terasa seperti latihan. Kami sama-sama hati-hati. Setiap percakapan seperti berjalan di atas kaca tipis. Minggu kedua, Arga mulai pulang lebih cepat. Bukan karena aku meminta. Tapi karena ia ingin. Suatu malam, saat kami berjalan pulang dari minimarket, tanganku sengaja kugeser mendekati tangannya. Ia tidak memasukkan tangannya ke saku. Ia menggenggamku. Tidak erat. Tapi cukup untuk membuatku tahu. Ia sadar. Aku menoleh padanya. Kamu ingat nggak dulu kamu selalu pegang tanganku duluan? Ia tersenyum kecil. Aku kira kamu nggak butuh lagi. Aku selalu butuh. Ia mengangguk pelan. Aku pikir menikah itu tentang bertahan. Ternyata tentang memperbarui. Memperbarui. Kata itu terasa seperti jawaban yang selama ini kami cari. Kami mulai membuat aturan kecil. Tidak ada ponsel saat makan. Satu pertanyaan tulus setiap malam. Hari ini apa yang paling berat? Dan satu kalimat sederhana sebelum tidur. Aku pilih kamu. Tidak selalu romantis. Tidak selalu sempurna. Ada hari ketika kami kembali tegang. Ada momen ketika aku masih merasa waspada. Ada saat ketika ia kembali terlihat terlalu sibuk. Tapi kali ini, kami tidak membiarkannya membusuk dalam diam. Kami bicara. Suatu sore, aku tanpa sengaja melihat buku catatan hitam itu di meja.
Halaman barunya berbeda. Pukul 12.15, tanya sudah makan. Di bawahnya tertulis, sudah terkirim. Tidak ada lagi catatan kecil di sudut halaman. Tidak ada lagi, belum siap. Aku menutup buku itu perlahan. Masih nulis? Tanyaku. Ia tersenyum malu. Biar aku nggak lupa. Kamu takut lupa lagi. Aku takut merasa aman lagi. Kalimat itu jujur. Dan justru karena itu, aku percaya. Cinta kami tidak kembali seperti dulu. Ia tumbuh dengan cara baru. Lebih sadar. Lebih rapuh. Tapi lebih dijaga. Beberapa bulan kemudian, suatu siang pukul 12.15, ponselku tidak berbunyi. Aku menatap layar. Kosong. Jantungku berdegup lebih cepat. Lama sekali. Lalu pukul 12.19, pesan itu masuk. Maaf telat. Rapat molor. Sudah makan? Jangan tunggu aku. Aku tersenyum. Air mata tipis menghangatkan mata. Bukan karena pesannya sempurna. Tapi karena ia tidak lupa. Dan aku sadar sesuatu yang penting. Cinta tidak pernah benar-benar mati karena badai besar. Ia mati karena kita berhenti memperbaruinya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak lagi merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Karena kini, setiap hari, kami saling memilih.